Komunikasi UHAMKA. Nama saya Raden Heri Salahuddin. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Mata kuliah saya yang diampu adalah perusahaan, terdiri daripada 3 SKS, dan juga dalam hal ini akan saya jelaskan mengenai capaian pembelajaran. Nomor 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menerapkan sikap religius dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, memahami prinsip dasar kewirausahaan, model pengembangan strategi, etika bisnis, analisis peluang usaha, studi kelayakan, dan manajemen pengelolaan. Selanjutnya adalah pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya, regulasi usaha, teknologi, dan informasi. Yang ketiga, membangun sikap wirausaha atau social entrepreneurship sebagai bentuk dan kesadaran dalam menggerakkan dan membangun ekonomi masyarakat. 4, menerapkan pemanfaatan teknologi dalam proses pengembangan usaha di tengah masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi kreatif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah nomor 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2, mahasiswa mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 3, mahasiswa memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi dan prospek, serta merekomendasikan alternatif pengambilan keputusan dalam bidang kewirausahaan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang berwawasan perekonomian. 4, mahasiswa mampu merancang dan mengoperasikan solusi masalah bagi pemberdayaan pelaku-pelaku wirausaha skala kecil dalam pengembangan kewirausahaan dan jejaring berbasis teritorial. Adapun kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar adalah nomor 1, mahasiswa memahami dan mengimplementasikan konsep dan prinsip wirausaha sosial sebagai bagian dari tanggung jawab membangun ekonomi masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teori, sikap, pemikiran, dan manajemen kewirausahaan dalam berbagai profesi yang akan ditekuninya, serta memiliki semangat, motivasi, dan pengalaman kewirausahaan. 3, mahasiswa mampu menyusun, mempresentasikan, dan merevisi bisnis plan sesuai dengan karakteristik bisnis yang akan dikembangkan. Adapun deskripsi mata kuliah kewirausahaan adalah mata kuliah ini menjelaskan peran dan pentingnya kewirausahaan, bagaimana membangun impian, pengembangan berwirausaha, karakteristik wirausaha, penemuan dan pengembangan ide berusaha, serta pengalaman dari praktisi bisnis. Adapun mengenai bahan kajian atau materi pembelajaran adalah yang pertama, peran dan pentingnya kewirausahaan. Yang kedua, membangun impian dan wirausaha. Yang ketiga, karakteristik kewirausahaan. Keempat, menemukan dan mengembangkan ide bisnis. Yang kelima, bentuk kepemilikan usaha. Yang keenam, komunikasi bisnis dan interpersonal skill. Yang ketujuh, pasar dan manajemen pemasaran. Yang kedelapan, penjual, pelanggan, dan konsumen korporasi. 9, mengembangkan motivasi berwirausaha. 10, analisis kelayakan usaha. Yang ke-11, jenis sumber modal
pinjaman dan manajemen keuangan. Yang ke-12, kewirausahaan di perguruan tinggi dan kepemimpinan. Ke-13, analisis pesaing dan risiko bisnis. Dan yang ke-14, stadium general, ya, pentingnya mengembangkan jiwa berusaha sejati ini. Baik, selanjutnya ini mengenai kegiatan di kelas, ya, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa. Dalam hal ini kita mengadakan diskusi kelas dengan memberi penguatan dan rangkuman, ya, atas setiap mata kuliah atau mata pembelajaran. Indikatornya adalah pemahaman, ya, kekritisan, kebenaran, ketepatan, ya, esensi, dan kelengkapannya, serta penjelasan dan kreativitas. Dalam hal ini diskusi kita diadakan di setiap kuliah, ya. Misalkan 1 jam pertama kita mengadakan acara perkuliahan itu secara teori. 1 jam yang kedua adalah diskusi dengan mahasiswa, dan jam yang ketiga adalah mengambil kesimpulan apa yang kita bahas hari ini. Selanjutnya kita di minggu ke-8 kita mengadakan evaluasi tengah semester, yaitu UTS. Dan juga di akhir semester, yaitu kita mengadakan UAS yang merupakan pertemuan yang ke-17. Adapun sebagai tambahan adalah integrasi dengan nilai AIK dan keilmuan lainnya, merupakan penjelasan mengenai muatan integrasi nilai AIK Islam dan kemuhammadiyahan dalam bentuk keterangan surat ayat dan deskripsi singkat sesuai dengan sub CPMK, atau muatan integrasi dengan keilmuan lainnya seperti disiplin ilmu gender, perlindungan anak, dan lain-lain. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif dan kualitatif. Bentuk pembelajaran adalah kuliah, responsi, tutorial, seminar atau webinar, ya, adalah praktek lapangan yang mana mahasiswa melakukan penelitian ke lapangan, meskipun sederhana, dan juga diajar untuk kegiatan pengertian kepada masyarakat, ya, untuk pembelajaran lain yang setara. Bentuk pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk daring maupun luring, ya. Metode pembelajaran small group discussion, role play, ya, dan simulation, ya, discovery learning, self directing learning, ya, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dan bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan subpokok bahasan, serta dilengkapi dengan daftar pustaka yang di dalamnya diperkaya dengan hasil penilaian. Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub CPMK tersebut dan totalnya maksimum 100%. Jadi kegiatan kita juga adalah ada TM, tatap muka, PT, penugasan terstruktur, dan BM, belajar mandiri. Adapun selain itu kita juga ada kegiatan tadi mahasiswa kita ajak acara penelitian sederhana yang mana mereka meneliti ke daerahnya masing-masing mengenai wirausaha yang nantinya dibimbing oleh dosen mengenai hasil luarannya ditargetkan untuk masuk kepada Sinta. Ya, adapun indikator, kriteria dan bobot penilaiannya yaitu kelengkapan identitas buku seperti judul,
nama penulis, tahun terbit, ya, kapan diterbitkan, dan penerbit itu adalah 20%. Ketajaman analisis dalam membuat ringkasan dan perusahaan 60%, dan kualitas tulisan, kerapihan serta teknis penulisan adalah 20%. Selanjutnya untuk bentuk luaran yang ditargetkan dalam bentuk ya akan kita webinar, ada publikasi jurnal kan Sinta 3, Sinta 4 ataupun Sinta 5, baik nasional ataupun internasional, dan juga bisa untuk dihakikan ya. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan mengenai pembelajaran saya sebagai dosen di UHAMKA dengan mata kuliah keperusahaan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada hari ini kita jumpa kembali pada perkuliahan. Marilah sebelum kuliah dimulai, ketua kelas silakan untuk pimpin doa. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Hari ini kita kuliah ya dengan topik ya pentingnya mengembangkan jiwa berusaha sejak dini. Nah, kita di sini akan dibuat semacam stadium general ya. Jadi ini satu kelas ini dari bagi 4 kelompok kita lihat. Tadi ada kelompok untuk kegiatan mahasiswa itu, yaitu kelompok penelitian, yang kedua kelompok teknologi ya, ketiga kelompok perusahaan, yang keempat kelompok pengmas ya, pengabdian masyarakat ya. Punya niat untuk usaha ya. Baru yang kedua adalah motivasi, bagaimana kita membuat diri, bagaimana caranya, apakah misalkan usaha UMKM misalkan ya, untuk keluar sebagai pengajar yang mungkin ke depan ya. Jadi jangan hanya pandai secara teori ya, pandai secara metodologi ya, tapi kita bagaimana ke depan, jangan pandai menciptakan pekerjaan. Jadi kita ini bukan hanya untuk pencari kerja kan, bukan dari pegawai, jadi karyawan ya. Tapi harus merubah mindset nih, kita bagaimana ke depan supaya mahasiswa ini dari UHAMKA ini, lulusan UHAMKA menjadi adalah orang-orang yang unggul kan ya, dengan cara mencipta pekerjaan, ciptakan ya. Jadi, bisa aja secara online dulu, kecil-kecilan ya, tentunya nggak usah terlalu besar dulu kan ya. Kita berusaha dulu ya, kecil-kecil dulu kan ya, sehingga kita menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Nah itu akan lebih bagus ya. Peluang dan keyakinan ya. Nah di sini tadi kan kita bagaimana market share dulu ya, cari dulu peluang kita berusaha kan ya. Karena kalau tanpa peluang untuk apa? Misalkan kita di kala musim hujan misalkan ya, kita jualan es bukan ya, itu kan nggak cocok itu kan ya. Nah, kalau kita jualan es harusnya di musim kemarau tentunya kan ya. Nah, itu kan ada peluang, terus juga ada yang kedua ada peluang ya. Nah, ini misalkan peluang kita lagi di musim panas kan ya. Nah, ini bisa orang jualan es atau jualan fashion, jual bajunya baju-baju tipis gitu kan ya. Dan yang tebal-tebal karena orang dengan alamiah, dengan alamiah kita ingin bisnis dengan usaha ya. Tentunya perlu ada suatu kegiatan, ada gerakan, ada inovasi, ada kreativitas ya, agar yang kita targetkan, misalkan kita mungkin usahakan ya, bisa berjalan dengan baik ya. Oke, next kan. Jadi misalkan di perkotaan yang mungkin untuk fashion kan ya, tiap bulan kan ganti baju gitu kan ya. Kan mungkin kalau di desa-desa kan kebanyakan orang pakai baju kan setahun sekali ya, kalau mau lebaran gitu ya. Nah itu kebanyakan ya. Kalau Jakarta kan lain, nah, kalau tiap bulan kita ganti baju, ganti fashion gitu kan ya. Dan begitu juga menu makanan kita kan. Nah di kita kalau di kota-kota besar kan ya, sudah terpenuhi kan ya. Karena ada daerah-daerah dia tuh hanya misalkan dapat daging itu setahun sekali ya. Waktu Idul Kurban ya, nah ada itu kan. Nah ini kan ya. Nah ini di sini dinamika ya, di negara kita antara desa dan kota tentunya akan berbeda.
Dan juga selanjutnya kita bagaimana melakukan sebagai pelajar yang ke depan ya. Jadi jangan hanya pandai secara teori ya, pandai secara metodologi ya, tapi kita bagaimana ke depan jangan pandai menciptakan pekerjaan. Jadi kita ini bukan hanya untuk pencari kerja kan, untuk dari pegawai, jadi karyawan ya. Tapi harus merubah mindset nih kita bagaimana ke depan supaya mahasiswa ini dari UHAMKA ini lulus UHAMKA menjadi adalah orang-orang yang unggul kan ya, dengan cara mencipta pekerjaan, ciptakan ya. Jadi, bisa aja secara online dulu, kecil-kecilan ya, tentunya nggak usah terlalu besar dulu kan ya. Kita berusaha dulu ya, kecil-kecil dulu kan ya, sehingga kita menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Nah itu akan lebih bagus dan lebih mulia ya. Kita ada peluang, ada kesempatan kan ya, kita harus yakin. Kalau kita harus yakin dulu ya. Kalau kita nggak yakin, bagaimana mau berhasil usaha kita kan? Nah itu kita harus yakin untuk berhasil kan ya. Nah itu kan ya. Nah itu perlu digarisbawahi ya. Perlu nih dari inner kita kan ya. Bagaimana kita satu punya keyakinan ya. Berani bertindakan kan. Jadi mengambil tantangan, mengambil risiko gitu kan ya. Jangan kita takut rugi ya. Takut nggak laku ya. Kalau gitu kita jadi nggak usah usaha kan. Tapi mulai dari sekarang ya. Terus dari diri kita dulu ya, yang kecil-kecil dulu kan ya. Nah itu harus dimulai kan. Karena tanpa dimulai kita bagaimana startnya kan, ada keberanian ya. Juga selanjutnya itu adalah masalah keuangan dan jejaring ya. Nah ini tentunya masalah keuangan. Kita pun kalau usaha yang masih baru, UMKM ya, tentunya harus bijak juga kan. Kita mungkin bisa sharing dengan orang tua kita, dengan saudara kita, sharing modal gitu kan ya. Jadi kita jangan misalkan baru usaha kecil nih dan menjadi beban ya. Kita belum tentu ketahuan hasilnya berapa kan ya. Kita harus sudah rekrutmen pegawai. Misalkan kita ada punya toko kelontong atau misalkan usaha fashion gitu kan ya. Terus yang selanjutnya adalah tahap mempertahankan usaha dan tahap mengembangkan usaha ya. Itu adalah inovasi baru kan ya. Sama-sama juga masuk juga kan, tapi akan lain ini kan ya. Juga kita gabungkan dengan teman-teman, misalkan kita gabungan modal, ya, gabungan knowledge, pengetahuan, ya, sehingga usaha kita menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Kita sudah jadi leader, ya, jadi leader di usaha kita, sehingga kita menjadi tujuan para pembeli gitu kan ya. Terus yang selanjutnya adalah menciptakan hal-hal baru. Dan yang keempat, merubah sesuatu bahan menjadi sumber daya inovatif ya. Nah itu. Jadi kita mesti tampil beda nih. Harus mencipta hal yang baru. Misalkan kita usaha kuliner ya. Misalkan ada bakso, ya, ada ketoprak gitu kan ya. Kan ada itu adalah inovasi baru kan ya. Sama-sama juga masuk juga kan. Tapi akan lain ini kan ya. Juga kita gabungkan dengan teman-teman, misalkan kita gabungan modal ya, gabungan knowledge, pengetahuan ya, sehingga usaha kita menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Oke, next. Oke, ya. Bagaimana di Modif kita punya produk ya, sehingga menjadi lebih laku di pasaran. Terus yang keempat, teknik pemasaran, yang kelima, metode pembelajaran. Nah, yang keempat adalah teknik pemasaran ya. Bagaimana kita memasarkan produk kita, karena tanpa marketing, tanpa pemasaran kita percuma kan. Misalkan kita bikin produk bagus-bagus, mahal-mahal, misalkan kita bikin kue ya, kue burung misalkan ya, ini telurnya 20 misalkan ya, ada 20 ya, itu kan udah mahal tuh, tapi di lapangan nggak laku kan, percuma kan. Udah kita bahannya itu udah boros ya, telurnya misalkan banyak gitu kan ya, tapi orang nggak suka kan. Jadi kita harus bikin produk yang orang suka, yang laku di pasaran ya. Kita jangan bikin usaha kita. Ya baik, tadi kita selesai materi kita ya mengenai sebelum jenderal kita ya, bagaimana kita berusaha yang baik ya. Sekarang mungkin sesi kedua, sesi tanya jawab. Silakan, ini ada 4 kelompok ya. Yang pertama kelompok penelitian, yang kedua kelompok teknologi, yang ketiga kelompok kewirausahaan, yang keempat kelompok Pengmas pada masyarakat ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya, silakan. Ingin bertanya buat kelompok PKMP, apa yang diidentifikasi pada PKM penelitian menurut kelompok PKMP?
Baik, izinkan saya dari kelompok PKM Teknologi menjawab pertanyaan dari teman-teman PKM Penelitian. Tadi kan pertanyaannya apa sih yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi itu adalah faktor penentu mutu produk untuk menemukan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih faktor. Apakah terjawab untuk teman-teman PKM Penelitian? Baik, terima kasih pada teman-teman kelompok PKMT. Jawabannya sangat bagus. Baik, tadi pertanyaan dari kelompok kapanan penelitian kepada kelompok teknologi, yaitu mengidentifikasi masalah untuk penelitian ya. Nah, di sini justru perlu itu identifikasi bagaimana masalah-masalah yang ada di lapangan untuk penelitian kita, sehingga kan mungkin di sini kita juga bisa bikin instrumen penelitian ya. Terus yang kedua juga bisa membuat juga kuesioner kan ya, sehingga waktu kita ke lapangan kita udah siap dengan data kita kan ya. Dengan demikian jadi kita menjadi efektif dan efisien dalam hal penelitian ya. Jika misalkan dilanjutkan kelompok teknologi untuk bertanya kepada kelompok kewirausahaan ya, silakan dilanjut ya. Perkenalkan, kami dari kelompok PKMT. Saya perwakilan, perkenalkan saya Muhammad Fatih Zidan. Ya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok PKM Wirausaha, Ya. apa yang termasuk dalam program bantuan teknologi? Oke. Terima kasih. Boleh langsung saya jawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari PKM Teknologi. Ya kan? Ya. Jadi pertanyaannya, apa yang termasuk dalam program bantuan teknologi? Ya. Nah, yang termasuk dalam program bantuan teknologi itu ada yang pertama ada mutu bahan baku, terus ada prototype, ada model, ada peralatan atau proses produksi, terus juga ada pengelolaan limbah, terus yang terakhir ada sistem jaminan mutu. Nah, itu sih yang bisa saya jawab, kelompok kami jawab. Gimana dari PKM Teknologi? Sangat puas sekali untuk jawabannya. Terima kasih untuk PKM Wirausaha untuk telah menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih lagi sekali lagi. Ya baik, itu tadi adalah pertanyaan dari kelompok teknologi kepada kelompok kewirausahaan ya. Itu mengenai PKM teknologi ya, benar itu ada prototipe gitu kan dan lain-lain kan ya yang perlu kita kembangkan ya. Ada bahan baku juga ada model ya. Nah itu bagaimana kita waktu PKM ke lapangan, ke masyarakat gitu kan ya, apa prototipenya, apa modelnya, apa bahan bakunya ya, sehingga hasil PKM kita, teknologi kita itu tepat sasaran untuk kita meneliti ke lapangan ya. Baik, sekarang dilanjutkan dengan kelompok kewirausahaan, bertanya kepada kelompok Pengmas ya, dari masyarakat ya. Silakan dilanjut. Ya, perkenalkan saya dari perwakilan kelompok kewirausahaan ingin bertanya kepada kelompok Pengmas manajemen masyarakat. Bagaimana suatu usaha UMKM mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih besar, bukan mikro lagi? Ya, terima kasih. Baik, di sini saya Media Kumanda dari kelompok PKM Pengabdian Masyarakat izin menjawab terkait pertanyaan dari pengabdian PKM kewirausahaan. Jadi di sini jawabannya itu ada yang pertama itu ada analisis pasar dan kebutuhan konsumen, yang dimana pahami pasar dengan baik, lakukan riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan brand pasar. Lalu yang kedua itu perencanaan bisnis yang matang, yang dimana membuat rencana bisnis yang jelas dan komprehensif. Rencana ini harus melanjutkan tujuan jangka panjang, strategi pemasaran, struktur operasional, dan proyeksi keuangan. Lalu yang terakhir itu ada inovasi produk atau layanan, yang dimana kembangkan produk atau layanan yang inovatif dan berkualitas. Fokus pada keunikan dan kelebihan yang dapat membedakan usaha Anda dari pesaing. Terima kasih jawabannya dari kelompok Pengmas. Ya baik ya, tadi pertanyaan dari kelompok kewirausahaan kepada Pengmas, bagaimana usaha kita supaya UMKM kita bisa lebih besar itu kan ya. Ya di sini perlu kita garis bawahi dari yang pertama, bagaimana kita hubungan dengan customer ya. Customer itu nomor satu bagi kita kan ya. Terus yang nomor dua, bagaimana kita punya kualitas produk ya untuk kita ya.
Yang ketiga, bagaimana pemasarannya supaya lebih baik kan ya. Dan mungkin yang keempat, bagaimana kita usaha secara online ya. Ini 4 item ini yang perlu kita kembangkan supaya UMKM kita lebih maju dan lebih berkembang gitu ya. Baik, sekarang lanjut kepada kelompok Pengmas, bertanya kepada kelompok penelitian ya. Silakan. Oke, kami dari kelompok Pemas ingin menanyakan bagaimana sih cara mengatasi keterbatasan dalam melakukan pengabdian masyarakat. Pertanyaan ini boleh dijawab oleh kelompok PKMP. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Pemas, yaitu mengatasi keterbatasan dalam PKM pengabdian masyarakat membutuhkan pemahaman yang mendalam, strategi yang tepat, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas, melibatkan berbagai pihak, mencari dukungan tambahan, dan meningkatkan kapasitas tim juga merupakan kunci utama. Dengan kreativitas, kegigihan, dan kerjasama, PKM pengabdian masyarakat dapat tetap dilaksanakan dengan sukses dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya. Terima kasih. Apakah sudah terjawab? Terjawab sekali atas pertanyaan saya. Terima kasih telah menjawab kelompok PKMP. Ya baik, tadi pertanyaan daripada kelompok Penmas ya, kepada masyarakat, kepada kelompok pengabdian, bagaimana untuk mengatasi keterbatasan Penmas tersebut ya. Nah, karena kita di perguruan tinggi, tentunya mesti digarisbawahi adalah tridharma perguruan tinggi kan ya. Ada tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama adalah pengajaran ya. Yang kedua adalah penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat, karena kita ini dari Muhammadiyah kan ya. Ada yang keempat, yaitu al-Islam ke Muhammadiyahan ya. Nah, kita bersinergi, bagaimana tridharma perguruan tinggi dikembangkan untuk di masyarakat, yaitu ada 3 item tambah 1 di kita ya. Jadi yang pertama pengajaran kita kembangkan, yang kedua penelitian ya. Yang kedua pengabdian masyarakat, dan yang keempat adalah al-Islam ke Muhammadiyahan ya. Jadi itu yang harus kita kembangkan sebagai pada output daripada mahasiswa UHAMK ya. Jadi kita namanya Catudharma perguruan tinggi kan, bukan lagi tridharma kan ya. Kalau umumkan tridharma ya, yaitu dengan al-Islam ke Muhammadiyahan ya. Baik ya. Bapak pikir ini hari ini untuk pekan kolaboratif antar kelompok ya di kelas kita mungkin dianggap selesai. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, dengan topik kita kemasyarakatan dan strategi general ya, mengenai pentingnya mengembangkan jiwa wirausaha sejak dini kan ya. Nah ini perlu kita kembangkan dengan baik ya. Baik ya, dengan selesai acara kita hari ini, kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.